Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati dan ibu dosen yang kami taati, perkenankan pada kesempatan ini saya Fitotun Nahidin akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya belajar dan pembelajaran itu akan sukses, akan efektif, dan membuahkan hasil jika bisa melampaui pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena hasil yang akan diperoleh nanti tergantung dari bagaimana kita mengelola dan mengatasi pengaruh-pengaruh yang dapat eh, sedikit banyak atau bisa mendominasi hasil dari belajar dan pembelajaran. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran itu ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan definisi istilah, bahwasanya internal itu adalah faktor dari dalam dan eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar. Yang dimana di sini adalah peran dari belajar dan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik, bisa dari peserta didik itu sendiri yang dinamakan faktor internal dan bisa dari luar diri peserta didik tersebut yang dinamakan faktor eksternal. Lanjut, next. Di antara faktor internal yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor fisik, yang kedua faktor psikis, yang ketiga faktor perhatian, 4 faktor minat, dan 5 faktor bakat. Lima-limanya ini juga sangat berpengaruh secara internal dari dirinya, dari diri peserta didik dalam nanti menggapai keberhasilan dari proses belajar dan pembelajaran. Lanjut. Yang pertama, pengaruh fisik. Karena kita diciptakan oleh Allah bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik ciptaan. Pastinya ada satu dua yang di luar dari sifat kesempurnaan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mana itu harus kita syukuri bersama. Di antara pengaruh fisik dalam pembelajaran, belajar dan pembelajaran, yang pertama adalah cacat fisik. Cacat fisik ini merupakan sebuah kecelakaan atau musibah yang menimpa seseorang yang nantinya akan menghambat secara fisik dalam proses belajar dan mengajar, termasuk bentuk fisik. Bentuk fisik juga ini juga berpengaruh besar dalam proses belajar dan pembelajaran, yang mana perbedaan antara orang yang kurus dan orang yang gemuk atau orang yang begini dan begitu, yang punya bentuk fisik yang tidak sama dengan manusia normal, itu akan berpengaruh dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga yaitu diagnosa penyakit. Setiap orang yang mempunyai penyakit, didiagnosa mempunyai penyakit, baik penyakit luar maupun dalam, itu pasti tidak akan normal dalam kehidupannya dan akan berpengaruh dalam proses belajar atau pembelajaran. Lanjut. Yang kedua, proses psikis, secara psikologis, kejiwaan. Karena proses belajar dan pembelajaran itu adalah ranah dari akal dan psikologi, maka secara dominan juga psikologi, psikis, kejiwaan cukup sangat mempengaruhi efektif belajar-belajaran. Seperti contoh, banyak tekanan masalah itu akan menjadikan orang depresi,
menjadikan orang itu stres, atau juga dapat 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 juga berpengaruh karena banyaknya beban hidup yang akhirnya tidak kurangnya fokus dalam belajar, dan dalam rangka pembelajaran. Karena ketika masalah itu meng menghinggap atau seseorang itu mendapati sebuah masalah, maka dia akan terus berpikir yang akhirnya memforsir beberapa ruang-ruang dari pemikirannya yang awalnya itu untuk belajar, untuk memahami, mendalami suatu pengetahuan, maka dia akan terhalang karena banyaknya hal-hal yang harus dipikirkan di ruang-ruang yang lain. Lanjut. Nah, ini juga juga mendapat mendapat sorotan tentang masalah perhatian. Ada istilah anak kurang perhatian, anak kurang dorongan, anak kurang semangat dari orang tua. Ini juga berpengaruh dalam hal pembelajaran. Kita lihat gambar tersebut, orang tua sangat-sangat memperhatikan, penuh dengan perhatian bagaimana mengawal pembelajaran seorang anak. Ini juga juga eh, juga juga berpengaruh dalam hal proses efektivitas belajar baik maupun hasil dari belajar dan pembelajaran. Karena perhatian juga penting. Guru pun juga harus dengan jeli memperhatikan bagaimana kondisi seorang anak didik, baik yang eh, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan secara psikologis ada eh, tekanan, beban, masalah dan lain sebagainya. Ini perhatian sangat berpengaruh dalam dalam proses belajar dan pelajaran. Lanjut. Minat, minat dan bakat. Minat dan bakat hampir sama tapi berbeda. Sering dipadukan karena komponen yang hampir sama. Saya kira minat ini itu mempunyai indikator yang mana ketika orang itu minat, mempunyai kesukaan, mempunyai ketertarikan, mempunyai perhatian lebih dan keterlibatan serta kontinuitas berlangsung terus-menerus dalam hal sesuatu yang diinginkan. Jadi minat itu sesuatu yang akan dicapai, himmah, suatu cita-cita, suatu visi yang setelah telah dikagumi, telah disukai, telah di, diinginkan sejak awal. Artinya ketika seorang peserta didik belajar di sekolah, ketika ditanya seorang gurunya, apa cita-citamu menjadi seorang dokter? Maka karena motivasi minat, visi, atau himmah, cita-cita mereka, itu juga berpengaruh dalam proses belajar mereka. Karena goyahnya, puncaknya dari belajar mereka itu adalah profesi yang diinginkan itu tadi. Maka minat itu dalam sekolah harus benar-benar diwadahi dalam dalam ekstrakurikuler, dalam bimbingan dan konseling, dan lain-lain. Dan juga bakat. Lanjut. Bakat. Bakat ini memang yang saya sampaikan tadi hampir sering dikaitkan antara minat dan bakat. Tapi bakat itu eh, satu hal yang menjadi kelebihan dari seseorang yang dianya itu rutin untuk melaksanakannya dan menjadi hobi. Dan itu akan menjadi sebuah kreativitas tersendiri bagi mereka. Contoh bakat yang ada di dalam ranah pendidikan. Next. Menjadi sebuah wadah kurikuler yang sering diwadahi oleh sekolah, yaitu contoh olahraga, seni, dan lain-lain. Nah, itu menampakkan dari bakat yang ada dalam sekolah, insya Allah banyak pengaruh yang akan berdampak pada proses atau hasil belajar dan pembelajaran. Yang kedua, proses pengaruh eksternal dari luar yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Eksternal ini yang dinamakan pengaruh eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan, baik yang dari lingkungan sekolah sendiri
lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan kultur atau budaya. Ada 4 pengaruh dari lingkungan yang menjadi pengaruh eksternal dalam proses belajar dan mengajar. Next. Lingkungan sekolah. Dalam sekolah, madrasah, itu banyak komponen yang harus dilengkapi menjadi sebuah sistem sekolah. Di antaranya komponen pendidik, komponen kurikulum, komponen fasilitas sekolah, metode pembelajaran, media pembelajaran, waktu belajar, dan lain-lain. Beberapa komponen ini itu yang akan menjadi ekspektasi dari sekolah tersebut yang juga akan berpengaruh dalam hal perihal kegiatan belajar dan pembelajaran. Kenapa? Karena pendidik yang sering kita diskusikan. Jikalau sekolah tidak ada pendidik, maka tidak dikatakan sebuah sekolah. Karena pengaruh utamanya itu pendidik, guru. Ya, dalam istilah Jawa, dikukulan ditiru. Ini yang menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Dan ini yang menjadi profil dan sosok utama yang akan ditiru seorang murid. Maka pendidik ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Proses belajar dan pembelajaran. Termasuk yang kedua, kurikulum. Kurikulum juga berpengaruh. Apa yang dipakai, apa yang menjadi kiblat kurikulum dalam suatu sekolah. Ini juga berpengaruh dalam proses ataupun hasil dari belajar dan pembelajaran. Kemudian fasilitas dan metode pembelajaran, media pembelajaran, sudah sering kita diskusikan bahwasanya pengaruh-pengaruh dari fasilitas pun juga sangat besar dalam hal mencapai keberhasilan dalam belajar dan pembelajaran. Lanjut. Ya, ini ayo kembali ke sekolah. Artinya apa? Proses belajar mengajar, proses belajar dan pembelajaran. Ini ketika guru datang menyampaikan sebuah materi pembelajaran, transfer of knowledge, dengan fasilitas, dengan media pembelajaran, dengan metode pembelajaran, inilah yang dinamakan sebuah pengaruh penting dalam hal belajar dan pembelajaran. Ada sebuah metode, ada sebuah cara untuk menyampaikan semua ilmu pengetahuan melalui beberapa aspek yang digali oleh seorang guru dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Itu sangat berpengaruh dalam belajar dan pembelajaran. Lanjut. Next. Pengaruh keluarga. Yang kedua, pengaruh eksternal yang timbul dari luar diri seorang pelajar, dari seorang murid yang berimbas eh, dalam proses atau hasil belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu tadi sekolah, kemudian sekarang keluarga. Kalau dilihat dari gambar tadi sangat bertolak belakang antara keluarga yang penuh dengan harmonis dan keceriaan, yang kedua dengan potret keluarga yang penuh dengan kekerasan dan siksaan. Ini sangat sangat nestapa karena keluarga itu sangat sangat mempengaruhi, sangat dominan dalam proses atau keberhasilan belajar atau keberhasilan pembelajaran seorang anak dalam menempuh proses belajar tadi. Kemudian pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh sosial, pengaruh kultur, pengaruh masyarakat. Ketika diucapkan dalam sebuah kalimat yang penuh dengan untaian kebijaksanaan, pengaruh teman, pengaruh tetangga, pengaruh masyarakat itu sangat berbahaya jikalau tidak dinetralisir dengan pengaruh-pengaruh budaya yang baik, pengaruh-pengaruh budaya yang bisa ditiru dengan baik, yang cocok dengan kultur budaya yang agamis, kultur budaya yang nasionalis, kultur budaya yang penuh dengan nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang pengaruh-pengaruh
eee, faktor-faktor pengaruh dalam hal belajar dan pembelajaran. Eee, Hadanallahu wa iyyakum, kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.